ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا آياك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء الحمد لله الذي أنزل في قلوب المؤمنين إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita sebelum melaksanakan fardu zuhur secara berjamaah, sejenak menyampaikan mau'izah hasanah atau kultum singkat, melanjutkan kajian kita pembahasan pada kitab Nasaihul Ibad. Pada siang hari ini masuk kepada al-maqalah ats-tsaniyata wal 'ishrun, makalah yang ke-22 atau nasihat yang ke-22 pada bab yang 33. Artinya nasihat ini berisi 3 poin penyampaian atau poin 3 permasalahan. Qila dikatakan, artinya tidak diketahui sumbernya siapa yang menyampaikan pertama kalinya. Yang jelas ini beredar di kalangan para ulama kita. Apa di antara yang sampai pada masyayikh, pada ulama kita? Auhallahu ta'ala ila Uzairi an-Nabi, Allah mewahyukan kepada salah satu nabinya, yakni Uzair, yang tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Jadi kalau disebut nanti nabi sekaligus rasul, itulah yang kita ketahui 25 nabi dan sekaligus menjadi rasul. Adapun yang nabi saja itu jumlahnya banyak, ada ribuan, ya bahkan lebih daripada itu. Yang menjadi perbedaannya nanti, Rasul sekaligus Nabi ini diutus oleh Allah kepada kaum tertentu. Sementara Nabi ya tidak diberikan kewajiban perintah untuk kepada atau diutus kepada kaum tertentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Uzair salah satu daripada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wahyukan kepada Uzair?
alaihi salam, faqala, Allah berfirman, ya Uzair, idza adnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Wahai Uzair, kalau sekiranya engkau melakukan dosa dan maksiat yang nampak kecil, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa tersebut, maksiat tersebut. Lalu bagaimana? Wanzur ila man adnabta lahu, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa, berbuat maksiat. Begitu juga halnya dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terkadang karena melihat dosa ini kecil, kita menyepelehkannya, meremehkannya. Artinya mudah saja kita untuk melakukan dosa tersebut. Tapi kita kadang lupa kepada siapa kita berbuat dosa dan maksiat ini. Kepada yang maha besar, yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berbuat dosa. Kepada zat yang menciptakan kita, yang dalam genggamannya hidup kita, segala apapun yang berlaku pada diri kita ini, semuanya ada dalam kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka artinya itu yang harus kita ingat ketika melakukan dosa dan maksiat. Jangan karena dosa itu kecil, remeh, maka mudah bagi kita untuk melakukan tersebut. Maka dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, la saghirata ma'al israr, tidak dimaksudkan atau tidak dikategorikan dosa itu kecil ketika dilakukan terus menerus atau berulang-ulang. Dia kecil, tetapi ketika dikerjakan berulang-ulang, maka dia akan menjadi besar. Artinya lama-kelamaan dosa kecil itu menjadi banyak menumpuk. Wala kabirata ma'al istighfar, dan kemudian tidak dikategorikan dia dosa besar selagi diikuti dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ingin melakukan dosa dan maksiat, mungkin dalam kacamata pandangan kita dosa ini ringan, tapi kemudian lihatlah, ingat, sadarkan diri kita bahwa kepada siapa kita berbuat dosa dan maksiat ini, kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, yang merajai segala apa yang ada di alam jagat raya ini, yang Allah pula lah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Maka kalau kita analogikan, kira-kira kalau ada orang yang kita bantu, kita tolong dia, tapi kemudian berkhianat kepada kita, bagaimana perasaan kita? Tentu marah kita, tidak senang. Nah begitulah, walillahil mathalul a'la. Allah memberi kita nikmat pandangan, nikmat penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, tetapi nikmat-nikmat ini, anggota tubuh kita ini, justru kita pakai bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabaka khairun yasirun, kalau engkau mendapatkan nikmat yang kecil pula, kebahagiaan yang mungkin ringan, ya, fala tanzur ila sigharihi, jangan lihat, wah nikmat ini kecil, nikmat ini sepele, kebaikan ini tidak seberapa. Tapi apa kata Allah? Wanzur ila man razaqaka, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita kendaraan yang mewah, yang memberi kita kebun sawit ratusan hektar, dia juga yang memberikan sebutir nasi kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwasannya maksiat ataupun kezaliman itu bisa menjadi penyebab hilangnya keberkahan. Wa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Jika engkau sedang berada dalam keadaan bahagia atau mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaga nikmat itu dengan ibadah, dengan ketaatan. Karena kapan engkau bermaksiat bisa menghilangkan nikmat kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun nikmat itu sedikit, tetaplah biasakan untuk bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kecilnya dalam pandangan kita, dia tetap dari Allah yang maha agung, yang maha besar,
yang memang sumber segala kebaikan itu dari Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Ghani yang maha kaya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka bagaimana dia akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak? Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, menilai kita. Ketika yang sedikit ini bisa kita jaga, al-iqtisad, ya, berhemat. Apalagi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, ya, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, harga melambung tinggi. Kemudian bagaimana kita kembali melihat agar kita lebih berhemat dalam memakai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian poin yang ketiganya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau mendapatkan musibah, ujian, cobaan, maka jangan mengadukan aku kepada makhlukku. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana kata Allah, aku tidak mengadukan engkau kepada para malaikatku. Idza sa'idat ilayya masawika, ketika sampai kepadaku, kata Allah, catatan laporan engkau sedang bermaksiat, melakukan dosa dan kesalahan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna kita mengadukan Allah kepada makhluk? Ketika kita lebih banyak bercerita, curhat kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam satu sabda Nabi mengatakan, man asbaha yashku diqal ma'ashi, siapa yang di pagi harinya dia mengadukan sempitnya, susahnya hidupnya kepada manusia, faka'annama yashku rabbah, maka kata baginda Nabi, seolah-olah dia mengadukan Allah kepada makhluknya. Tapi kemudian kalau seandainya kita mengadu, bercerita itu tetap dalam keadaan kita ridha kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak termasuklah kita mengadukan Allah kepada manusia. Sebagaimana yang terjadi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ridha. Tapi di akhir hayat beliau, ketika sakaratul maut datang, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka ya Rasulullah, bagaimana keadaan kondisi engkau saat ini wahai baginda Nabi? Maka Nabi mengatakan, ajiduni, engkau mendapati aku saat ini wahai Jibril, maghmuman wa ajiduni makruban, kau mendapati aku dalam keadaan yang bimbang, khawatir, dalam keadaan susah payah ketika menghadapi sakaratul maut. Sehingga pada saat itu dalam riwayat yang kita dapati, Jibril berpaling, tidak sanggup melihat Nabi dalam keadaan sakaratul maut. Beliau berkeringat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang luar biasa menghadapi sakaratul maut, begitu juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa tak lagi kita yang mungkin tidak ada hari yang kita lewati tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang sering kita pinta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami ketika sakaratul maut datang menjemput kami. Mudah-mudahan tiga hal yang disampaikan Allah kepada nabinya Uzair juga sampai kepada kita dan dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kapan melakukan dosa dan maksiat, jangan melihat kecilnya dosa itu, tapi lihat maha besarnya Allah yang tempat kita bermaksiat. Ketika mendapatkan nikmat walaupun kecil, jangan melihat nikmat yang kecil yang remeh itu, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, mengadulah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridho kita akan ketetapan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.